Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini masih dalam keadaan yang sehat-sehat dan tetap semangat ngajar dari rumah. Cukup kangen dengan kalian semua, kangen ngobrol bareng, masak-masak bareng, ngobrolin perkembangan anak-anak. Ya kita berdoa ya, semoga keadaan cepat membaik dan bisa berjalan dengan normal lagi. Baik, pagi hari ini judul sharing saya ambil adalah God is in control. Tuhan masih tetap pegang kendali. Tapi sebelumnya kita undang Roh Kudus dulu yuk hadir supaya bisa mengubahkan hati kita dan kita bisa lebih baik lagi. Bapak yang di surga, terima kasih hari ini pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong bantu kami biarlah firman-Mu ini bisa tumbuh di tanah yang subur di hati kami sehingga kami punya karakter yang lebih baik lagi, punya karakter seperti Yesus dan memiliki iman yang teguh di saat situasi seperti ini. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, amin. Baik. Teman-teman, saya ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin teman-teman nanti bisa baca, luangkan waktunya. Terus setidaknya saya bisa ambil satu hal bahwa ketika menjadi pengikut Yesus, ketika kita udah bilang iya, saya ini Kristen pengikut Yesus, kita ini tidak lepas dari yang namanya taufan, angin badai. Bukan angin badai beneran, tapi dalam arti angin badai itu adalah kesulitan, permasalahan, sakit penyakit mungkin yang sedang terjadi saat seperti ini. Tuhan izinkan kita berada di situasi yang seperti ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya lagi muncul kenapa murid-muridnya takut, padahal basically-nya mereka adalah seorang nelayan, seorang pelaut yang hebat, tapi mereka takut, sering loh ngadepin badai. Nah, seringkali sama seperti murid-murid ini, kita berusaha mencari solusi dari diri kita ketika ada masalah, baru mencari Yesus. Sama yang dilakukan murid-murid, panik duluan, baru ujungnya ada Yesus gitu. Kadang-kadang hampir binasa baru membangunkan Yesus yang murid-muridnya itu ya. Murid-murid tidak menyadari dan mengenal Yesus dengan benar, padahal pencipta angin itu ada bersama mereka. Ini kadang kayak juga gitu. Situasi yang kayak gini kadang-kadang kita fokusnya nanti gimana nih, ini gimana, ikut-ikutan panik, ikut-ikutan khawatir, padahal kita udah tahu itu Yesus yang akan memenangkan semuanya. Nah, kemudian Yesus membangunkan murid-muridnya membangunkan Yesus. Dia bilang, engkau tidak peduli kami binasa, kenapa tidur? Gitu. Muridnya marah, terus kita panik. Ya, itu manusiawi, tapi perlu kita pelajarin. Jika kita khawatir atau membiarkan itu terjadi, itu artinya kita berusaha mencoba memasukkan si setan iblis menggoda kita, mengambil iman kita. Oleh karena itu tetap kita harus mengingat dan harus berpegang bahwa Yesus yang mengendalikan semuanya. Jadi kekhawatiran itu akan hilang ketika kita ingat, oh ya, saya punya Yesus saya kenal gimana gitu. Nah, saya punya sebuah ilustrasi kecil. Ini ada botol sensor, jadi ibaratnya botol ini seperti tanpa Allah. Jadi apa yang terjadi kalau hidup kita ini kosong tanpa Allah, kemudian terjadi sesuatu yang gak kita inginkan,
jadi rencana-rencana kita gagal atau gimana pun, jadi kita panik atau khawatir. Jadinya gimana? Botol ini masih terlihat bagus nggak? Enggak ya, hancur, remuk gitu, berantakan, tidak terlihat bagus lagi. Tapi kalau satu botol diisi penuh air, kalian teman-teman bayangin aja ya, harusnya memang ada 2 tapi saya punya 1, penuh terisi dengan air, tutup, pukul, gimana bentuknya? Akan utuh ya, sama kayak hidup yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan firman Allah. Ketika ada masalah datang, ketika ada sesuatu yang membentur hidupnya, dia akan tetap kokoh, tidak hancur seperti ini, dia akan tetap normal. Nah, gimana caranya? Ya, 1, isi dengan firman Tuhan, isi dengan meditasi Alkitab, pelajari Tuhan berbicara apa, minta Roh Kudus, berdoa, maka hidup kita akan diisi penuh. Dan ketika ada masalah itu terjadi, kita akan tetap kokoh. Saat ini, hari-hari ini saya juga lagi diajar seperti itu sama Tuhan melalui ayat ini. Nggak gampang sih ya teman-teman, memang ketika ngomong mungkin atau praktek menyampaikan ini, sebenarnya saya juga masih dalam proses, masih dari kecil udah belajar firman Tuhan, dari kecil udah tahu Yesus, tapi ketika benar-benar ada masalah yang terjadi, itu banyak faktor, banyak hal gitu. Sejujurnya saya udah punya rencana, beberapa rencana yang besar dalam hidup saya sebelum COVID ini, tapi ini terjadi dan akhirnya saya harus mencoba untuk terima, dan ya saya lihat Yesus bekerja dan tetap masih dalam kendalinya Tuhan. Kemudian sampai terakhir pun keputusan saya untuk lanjut mengajar di sekolah atau tidak, akhirnya menemukan jawabannya. Dan mungkin melalui firman ini saya dikuatkan gitu, apapun yang terjadi, ketika itu tidak sesuai dengan keinginan kita, percaya masih ada Tuhan. Kalau kita izinkan Dia, ingat Dia gitu, mengingat setiap kebaikan yang sudah pernah Tuhan berikan, masanya ke depannya Tuhan gak akan berikan. Jadi baik teman-teman, saya juga masih berproses, kita gak ada yang tahu ke depannya gimana, tapi sekali lagi Tuhan yang pegang kendali. Dan di dalam menghadapi taufan ataupun wabah penyakit ataupun kecemasan kita atau apapun itu, fokus kita jangan kepada masalahnya. Dan Yesus yang punya semua jawaban. Yesus, saya mau belajar, mau melihat keajaiban Yesus, mukjizat Yesus. Saya mau lihat dan undang Dia untuk memenuhi kehidupan saya, sehingga saya punya fondasi yang kuat. Karena kita tahu ujungnya apa. Yesus akan datang kedua kali dan Tuhan sudah siapkan kehidupan yang kekal, bukan hanya sekedar kenyamanan kita saat ini. Enggak. Yesus ingin kita mengundang terlibat dalam setiap ketakutan kita, dalam setiap pertempuran hidup kita. Perlu kita ingat lagi, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Tahu, Dia Maha Kasih. Dia ingin kita tidak takut menghadapi segala masalah, tetapi menaruh percaya padanya. Dia berkuasa dan masih mengendalikan. So, ini sharing yang bisa dapat saya bagikan. Jangan takut, percaya pada Allah. Yesus masih mengendalikan. Jadi buat teman-teman, miliki
perjalanan rohani masing-masing, jalan sama Tuhan, semua ceritanya beda-beda ya. Tapi biar kita selalu ingat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya indah. Pada nantinya kita akan bersama-sama menepati tujuan kita yang sesungguhnya. Because this world is not our home. Ini adalah hanya tempat pelatihan kita ngebentuk karakter kita, karakter yang seperti Yesus, sehingga ketika nanti kita sudah memiliki tabiat-tabiat Yesus, kita siap memasuki rumah yang baru, Yerusalem baru. Kita siap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga sharing ini bisa menguatkan dan semangat mengajar, semangat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.